Pertama-tama kita harus lihat bahwa dunia itu zaman dulu Allah bagi bukan timur dan barat, tapi Allah bagi utara dan selatan. Nah, utara dan selatan, dan Allah membagi utara dan selatan itu dengan deretan gunung. Nah, coba lihat nih, dari sini nih ada gunung tuh. Ini kan gunung. Nah, di sini gunung, sampai kemudian sampai Cina nanti juga gunung. Jadi dari timur sampai ke barat semuanya gunung semua. Nah, kenapa dibatasin dari utara sampai ke selatan gunung? Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka nggak boleh ganggu yang sebelah selatan. Nah, apa yang berbahaya? Ceritanya begini. Pas dulu Nabi Nuh itu kemudian setelah selesai banjir besar, berdasarkan dalil-dalil Israiliyat. Jadi dari Israiliyat itu diambil daripada Alkitab, diambil daripada kemudian dalil-dalil yang lain, kemudian diceritakan ulang. Kalau kita orang Muslim kan menganggap bahwa dalil Israiliyat ini, dalil-dalil yang bukan berasal dari Quran dan hadis ini, kita bisa terima, tapi kita juga tidak bisa percaya secara total. Tapi bisa dijadikan sebagai informasi. Contoh, apa saja informasinya? Salah satunya adalah bahwa setelah selamat itu Nabi Nuh punya 3 anak yang selamat diceritakan, yang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafid. Namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafid. Nah, Sem ini dikasih wilayah pertengahan dunia. Nah, ini daerah Syam. Makanya namanya Syam. Diambil dari namanya Sem. Keturunan Sem itu disebut dengan Semit. Pernah dengar kata-kata Semit? Contoh misalnya orang-orang Yahudi berkata, kita tuh harus menggalakkan gerakan, orang-orang Jerman itu adalah gerakan anti-Semit yang nggak setuju sama orang-orang Yahudi, Holocaust dan sebagainya. Nah, Sem itu adalah keturunan daripada Sem. Bahasa-bahasa Semitik misalnya, bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik, satu rumpun. Kenapa? Karena sama-sama keturunan Sem, gitu kan ya. Nah, setelah kemudian Sem dikasih wilayah dan bagian Syam ini, bagian timur tengah ini, juga ada yang namanya Ham. Ham ini dikasih wilayah bagian sebelah sini, sebelah selatan. Orang-orangnya ciri-cirinya hitam, rambutnya kemudian kriwil, lalu kemudian orangnya ya itu hitam-hitam dan kriwil gitu kan ya. Nah, itu Ham, keturunannya namanya Hamid. Contohnya orang-orang Afrika, orang-orang kemudian ya bagian-bagian selatan lah, Maroko yang awal dan seterusnya. Nah, yang utara itu dikasih kepada kemudian Yafid. Nah, ini daerah utara, bagian atas di atas gunung, itu adalah orang-orang Yafid. Makanya orang-orang bilang bahwa Yafid ini adalah bapaknya orang-orang Mongoloid, termasuk orang-orang Indonesia itu bapaknya adalah Yafid. Nah, kenapa? Karena Yafid ini tinggalnya di bagian utara. Kenapa kemudian Allah membatasi kemudian gunung supaya orang-orang utara nggak nyerang ke selatan? Karena orang-orang utara itu kemudian sadis-sadis, orang-orang kejem-kejem. Mereka bangsa penunggang kuda, mereka kemana-mana dikatakan oleh Rasulullah pakai sendal dari bulu. Nah, kenapa? Karena dingin. Dan mereka orang-orang yang daerah atas-atas ini. Siapa aja keturunan Yafitik? Attila Dahan itu Yafitik, Viking itu Yafitik. Siapa lagi misalnya? Orang-orang Mongol itu Yafitik. Turki juga termasuk Yafitik. Nah, termasuk orang Cina juga Yafitik. Nah, makanya sejarah itu menghiasi bahwa seluruh peradaban itu, yang orang-orang di bawah, yang tengah dan bawah ini, semuanya menutupi seluruh celah-celah gunung ini kalau ada. Karena kan kalau ada gunung-gunung begini, ada kemudian kayak gini-gini, sungai, ini kan membelah gunung nih. Nah, ini kan berarti kan ini kan bisa lewat orang. Nah, maka orang-orang tuh nutupin celah-celah ini supaya dari utara nggak nyerang ke selatan. Contoh misalnya Cina itu kemudian walaupun mereka Yafitik juga, mereka nutupin dari Mongol untuk nyerang ke sebelah selatan. Dari sini juga sama, orang-orang nutupin ini juga. Orang-orang Itali, daerah Eropa sana juga nutupin dari atas. Kalau pernah baca Asterix dan Obelix itu juga sama kan. Ceritanya seluruh peradaban di dunia dari timur sampai ke barat tuh menakutkan orang-orang yang sebelah utara. Karena orangnya kejem-kejem, orangnya sadis-sadis, orangnya pintar perang. Nah, ceritanya pada satu waktu pernah baca tentang Zulkarnain belum tahu? Al-Kahfi pernah baca? Surat Al-Kahfi terakhir tentang Zulkarnain kan. Zulkarnain disuruh Allah ke timur, suruh Allah ke barat. Ujungnya Allah suruh ke tengah. Di tengah itulah kemudian dia diminta oleh kaum untuk kemudian menutupi sebuah celah yang kemudian jadi tempat menyerangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini golongan Yafitik. Jadi dari utara ke selatan juga. Maka dia kemudian membangun, kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran, sebuah casting dari tembaga yang kemudian dicor, lalu kemudian membentuk tembok yang nggak bisa dilewati oleh orang-orang Ya'juj dan Ma'juj, itu kan ya. Nah, ketika kemudian dia buat tembok itu, ada golongan Ya'juj dan Ma'juj yang tertinggal.
Bahasa Arabnya taroka itu meninggalkan, yatruku turkan. Taroka yatruku turkan, turika ditinggalkan. Akhirnya itulah kemudian dikasih nama Bani Turk, yaitu adalah orang yang tertinggal. Ketika kemudian Zulkarnain kemudian ngeblok itu kemudian untuk supaya Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa nyerang. Nah, itulah bangsa Turki. Bangsa Turki ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, itu kata Rasul, orang Turki dibagi 3. Ada yang kemudian tetap dalam agama nenek moyang mereka, ada yang kemudian memerangi Anda, ada yang kemudian masuk Islam lalu kemudian membantu Anda. Nah, inilah Turki yang kita kenal sekarang. Makanya Rasulullah SAW bilang, "Watarku turka idza tarkukum." Jangan ganggu orang-orang Turki, tinggalkan orang-orang Turki selama mereka meninggalkan kalian. Nah, kenapa? Karena mereka pintar perang.